Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sahabat duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Ramadan kali ini. Semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih ikhlas, menjadi orang yang lebih konsisten, lebih istiqamah dalam kepribadian kita, lebih jauh, lebih elegan ibadah kita, jauh lebih semangat ibadah-ibadah kita, sujud kita, tasbih kita, tadarruk kita kepada Allah, maka Ramadan juga nanti akan melihat setelahnya kepada siapa? Kepada umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita amalkan selama sebulan penuh di bulan Ramadan, apakah itu akan membawa dampak kebaikan setelahnya atau justru tidak? Nah, inilah yang harus kita ingatkan, harus kita sampaikan khususnya kepada diri saya pribadi, dan kita akan merefleksikan diri kita. Apa sih yang sudah kita dapatkan selama bulan suci Ramadan? Maka di sini kita harus belajar banyak dari bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci kali ini, di Ramadan kali ini yang sebulan penuh ini bisa membawa kita jauh lebih baik. Kenapa begitu? Jangan sampai ada kadang mohon maaf ya, di Ramadan kita tidak pernah melakukan amalan-amalan yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di Ramadan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Maka hadis itu menjelaskan bahwasanya orang yang betul-betul bangun ikhlas, tulus salat malam karena Allah. Kemudian ada hadis lain, man shalla Ramadhana iman, dia betul-betul berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak akan pernah meninggalkan amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan. Pertama, seperti salat malam, qiyamul lail. Qiyamul lail juga termasuk di salat malam, yaitu salat tarawih. Itu kan sunnah. Walaupun hukumnya sunnah, jangan sampai kita mengabaikan. Banyak orang di bulan Ramadan ini sekali lagi mengabaikan sholat tarawih karena kita sibuk bekerja. Walaupun lebih utama mencari nafkah, tapi kalau bisa kita jangan sampai pernah menghilangkan, bahkan sama sekali kita tidak pernah sholat. Maka ada sebuah hadis menjelaskan alangkah ruginya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dianya puasa tapi dia meninggalkan sholat. Dia puasa tapi dia tidak pernah sholat malam, bahkan tidak pernah sholat tarawih. Apa tujuan kita puasa? Kalau puasa tidak mengajarkan kita menjadi hamba Allah yang lebih istiqomah, menjaga waktu-waktu sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika kita selesai bulan suci Ramadan, malah kita melakukan hal-hal yang tadi, pekerjaan buruk yang tidak pernah akan kita lakukan, ternyata setelah Ramadan kita lakukan, bahkan jauh lebih drastis ya, lebih menurun ibadah kita setelah Ramadan. Nanti Ramadan tidak membawa dampak yang signifikan, membawa dampak yang baik kepada kita semua. Kalau Ramadan itu membawa dampak kebaikan, kita harus introspeksi dan kita harus merefleksikan diri kita. Setelah Ramadan, akankah kita jauh lebih semangat dalam ibadahnya? Setelah Ramadan, akankah kita jauh lebih istiqomah? Himmah kita, semangat kita
jauh lebih baik. Itulah makna Ramadan. Ramadan bisa berhasil ketika kita selesai Ramadan itu jauh lebih baik. Bahkan setelah selesai Ramadan kita nampak menjadi orang yang dermawan, yang berwibawa, yang betul-betul menjadi umat yang berkualitas, menjaga sholat kita wajib. Sebelum azan, sholat 5 waktu, kita sudah siap. Bahkan pas azan, kita sudah mulai ke masjid. Tidak usah kita mencari solusi lain, hadis anjuran, barang siapa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, tidak. Bahkan justru dia, selesai Ramadan kita istiqomah, selesai sholat, membaca Al-Quran, bahkan hatam pun. Hatam juga di luar Ramadan. Ini baru namanya Ramadan yang membawa dampak kebaikan, keberkahan, dan kualitas yang tinggi. Karena banyak sekali Bapak Ibu sahabat duta yang dimuliakan Allah, Ramadan setelah Ramadan banyak orang melalaikan ibadahnya dengan alasan saya sudah capek semula. Ya mungkin maaf ibu-ibu sudah capek masak, sudah capek bangun malam, sudah capek menyiapkan makan sahurnya. Jadi setelah Ramadan Syawal mereka mungkin layeh-layeh seolah-olah ibadah hanya ada di bulan suci Ramadan saja. Itu tidak baik. Itu tidak boleh kita meninggalkan sebenarnya. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita menjadi jauh lebih baik. Setelah Ramadan maka akan nampak siapa pemenang di bulan suci Ramadan. Siapa orang yang paling pantas mendapatkan predikat tinggi di bulan suci Ramadan. Setelahnya itu ada semangat dan ghirah yang sangat tinggi kepada diri kita, kepada jiwa kita, kepada hati kita. Sehingga apa? Kita di luar Ramadan pun amalannya sama kualitasnya seperti di bulan suci Ramadan. Maka ayo sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga nanti dampak Ramadan setelah Ramadan Syawal nanti dan seterusnya kita jauh lebih semangat lagi dalam ibadah mendekatkan diri kepada Allah, jauh lebih istiqomah dan ikhlas menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jagalah salatmu, tetap kita puasa sunnah Senin Kamis, bahkan mungkin mau puasa Daud silahkan. Dan bahkan kita Al-Quran kita mungkin yang belum hatam selama Ramadan bisa kita lanjutkan di bulan suci Ramadan. Yang belum hatam Al-Quran atau mungkin mau melanjutkan hataman lagi, maka silahkan kita lanjutkan hataman Al-Quran. Bahkan saya pribadi, Bapak Ibu sahabat duta, setelah Ramadan namanya hatam Al-Quran itu jadi prioritas kami. Tetap menghatamkan Al-Quran, minimal 1 bulan kita 1 juz. Artinya apa? Tidak hanya semangat bahagianya di bulan suci Ramadan saja, tapi setelah Ramadan ini kita alhamdulillah ayo tanamkan gairah dan semangat kita supaya semua bulan kita hidupkan. Karena ini ada daripada keberkahan di 1000 bulan tadi, yaitu di malam Lailatul Qadar membawa kita keberkahan dan semangat yang lebih tinggi lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sahabat duta yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah selesai Ramadan ini dan menjadi hamba Allah yang jauh lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Insya Allah saya doakan semuanya kita jumpa di Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Cukup sekian dari saya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.